Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan di sini saya Uswatun Hasanah sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Anis Kurnia dengan NIM 19000002005, ada Mbak Rihadatul Aisy dengan NIM 19000002019, dan saya sendiri Uswatun Hasanah dengan NIM 19000002021. Ada Suster Maria Magdalena Bui dengan NIM 19000002033, dan juga Mbak Nahda Takiah dengan NIM 19000002035. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anak dengan kecerdasan istimewa. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita akan menyimak materi tentang anak dengan cerdas istimewa ini yang akan dipaparkan oleh teman-teman kelompok 4. Mungkin langsung saja kepada pemateri pertama, bisa langsung menyampaikan materinya. Baik teman-teman, untuk anak yang berbakat dan cerdas istimewa itu adalah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa. Anak yang berbakat ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada jenius, yang kedua gifted, dan superior. Nah, yang pertama jenius itu ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa. IQ-nya itu berkisar dari 140 sampai 200. Anak jenius ini memiliki sifat-sifat positif, di antaranya daya abstraksinya baik sekali dan mempunyai banyak ide. Sangat kritis, sangat kreatif, dan suka menganalisis. Dan selain itu, selain memiliki kelebihan, ada pun beberapa sifat-sifat negatif yang dimiliki, di antaranya itu cenderung hanya mementingkan diri sendiri atau memiliki sifat egois. Yang kedua ada temperamennya tinggi sehingga cepat bereaksi atau mudah terbawa emosi yang negatif. Yang berikutnya itu ada tidak mudah bergaul, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian, dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Yang kedua itu gifted. Gifted ini disebut juga gifted and talented. Ini adalah anak yang tingkat kecerdasannya antara 125 sampai dengan 140. Di samping memiliki IQ tinggi, juga bakatnya yang sangat menonjol, seperti bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan koreksi. Jadi dia mudah untuk menerima koreksian seperti itu atau penilaian. Nah, yang ketiga itu ada superior. Anak superior itu tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125. Sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Bisa dapat berbicara lebih dini dan dapat membaca lebih awal, dan juga dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah dan dapat perhatian dari teman-temannya karena prestasinya yang baik. Nah, untuk berikutnya, Mbak Nada. Nah, berikut ini
Adapun hasil studi lain menemukan bahwa anak-anak berbakat itu memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan anak-anak normal. Mereka cenderung memiliki kelebihan menonjol dalam kosakata dan menggunakannya secara luas. Memiliki informasi yang kaya, cepat dalam menguasai bahan pelajaran, cepat dalam memahami hubungan antar fakta, mudah memahami dalil-dalil dan formula-formula, tajam kemampuan analisisnya, dan membaca banyak bahan bacaan, atau bisa dikatakan anak ini gemar membaca, peka terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, dan kritis, serta memiliki rasa ingin yang sangat besar. Nah, untuk berikutnya saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Baik, selanjutnya yang pertama ada kemampuan intelektual umum, yaitu kekuatan otot, gerak, sensitivitas terhadap sakit, kecermatan dalam pendengaran, penglihatan, ingatan DSB yang disebut tes mental. Yang kedua ada tes inteligensi umum, yaitu ada timbulnya skala Wechsler dalam mengukur inteligensi orang dewasa dengan menggunakan normal tes bagi penghitung IQ yang menyimpang. Selanjutnya, yang ketiga ada tes kelompok kontra tes individual, yaitu tes kelompok lebih banyak digunakan dalam sistem pendidikan, pelayanan pegawai, industri, dan militer. Yang keempat ada pengukuran hasil belajar, yaitu tes ini mengukur hasil belajar setelah mengikuti proses pendidikan. Selanjutnya yang kelima ada tes hasil belajar individual. Pada umumnya, tes hasil belajar tes kelompok yang bermaksud membandingkan kemajuan belajar antara individu sebaya, namun di sini hanya hasil belajar individual saja. Di Indonesia sering menggunakan pengukuran acuan norma PAN dalam singkat PAN dan pengukuran acuan kriteria dalam singkatnya yaitu PAK. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, slide selanjutnya. Di Indonesia nampaknya diperlukan adanya standarisasi secara nasional untuk prosedur identifikasi anak berbakat ini. Isu sentral dalam hal ini ialah bagaimana menemukan model yang dianggap paling efektif dari segi hasil, daya ramal terhadap performasi peserta didik kemudian, tetapi efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Hal ini disebabkan karena kondisi sarana pendidikan, akses terhadap lembaga-lembaga pemeriksaan psikologis, dan kemampuan guru yang sangat beragam di Indonesia. Sementara, perhatian kepada anak-anak berbakat merupakan persoalan pendidikan secara nasional. Selanjutnya, layanan pendidikan anak cerdas istimewa. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum diferensiasi bagi anak berbakat mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Dilihat dari kebutuhan perkembangan anak berbakat, maka kurikulum berdiferensiasi memperhatikan perbedaan kualitatif individu berbakat dari manusia lainnya. Dari kurikulum individu lain di manusia lainnya, dalam kurikulum berdiferensi, materi kurikulum diperluas atau diperdalam tanpa menjadi lebih banyak secara kualitatif. Materi pelajaran berubah dalam menggemukkan beberapa konsep esensial dari kurikulum umum sesuai dengan tuntunan bakat.
perilaku, keterampilan, dan pengetahuan, serta sifat luar biasa anak berbakat. Dengan demikian, kurikulum pendidikan seyogyanya bisa mengakomodasi dimensi vertikal maupun horizontal pendidikan anak. Secara vertikal, anak-anak berbakat harus dimungkinkan untuk menyelesaikan pendidikannya lebih cepat. Secara horizontal, disediakan program pengayaan enrichment, di mana siswa berbakat dimungkinkan untuk menerima materi tambahan, baik dengan tugas-tugas maupun sumber-sumber belajar tambahan. Baik dengan tugas-tugas maupun sumber belajar tambahan. Baik, slide selanjutnya akan dimaparkan oleh materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada layanan pendidikan anak cerdas istimewa yang kedua, yaitu dari model pembelajaran. Nah, untuk layanan pendidikan terhadap anak berbakat ini, ada beberapa model yang dapat digunakan. Yang pertama ada pengayaan atau enrichment. Enrichment ini anak itu bisa mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Nah, pengayaan ini dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu yang pertama ada secara vertikal. Cara vertikal ini adalah cara untuk memperdalam salah satu atau mata pelajaran tertentu. Jadi, anak-anak itu diberikan kesempatan untuk aktif memperdalam ilmu pengetahuan yang disenangi. Kemudian yang kedua ada secara horizontal. Jadi, untuk secara horizontal ini anak diberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Lalu model yang kedua ada percepatan atau acceleration. Dalam percepatan ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama ada anak itu masuk sekolah lebih awal. Jadi misalnya sebelum usia 6 tahun, anak itu sudah masuk ke sekolah dasar, tapi dengan catatan terlihat di kemampuannya itu lebih dari siswa biasanya. Kemudian yang kedua ada loncat kelas. Loncat kelas ini misalnya kayak dari kelas 1 langsung ke kelas 3 seperti itu. Kemudian ada penambahan pelajaran. Jadi penambahan pelajaran ini ditambahkan lebih di atas dari tingkatan anak tersebut. Kemudian ada maju berkelanjutan tanpa tingkatan kelas. Dalam hal ini, sekolah tidak mengenal tingkatan, tetapi menggunakan sistem kredit. Ini berarti anak berbakat dapat terus maju sesuai dengan kemampuannya tanpa menunggu teman-teman yang lainnya. Kemudian model yang ketiga ada serigrasi. Ada beberapa sistem dalam pendidikan untuk anak berbakat, yaitu dalam sekolah khusus seperti itu, kemudian ada kelas khusus, dan ada anak tersebut masuk ke dalam kelas reguler, namun dengan perlakuan yang khusus. Slide selanjutnya, Mbak. Kemudian layanan pendidikan yang selanjutnya adalah model penilaian. Karena kurikulum untuk anak cerdas istimewa ini berbeda, tentunya untuk penilaian juga berbeda. Jadi, penerapan penilaian untuk anak cerdas istimewa ini mencakup ciri-ciri belajar yang berkenaan dengan tingkat berpikir yang lebih tinggi. Slide selanjutnya. Lalu guru anak cerdas istimewa. Karena menangani anak cerdas istimewa tentunya juga membutuhkan guru-guru yang memiliki kemampuan yang khusus. Yang pertama, memiliki kematangan dan keamanan. Yang kedua, memiliki kreativitas dan fleksibilitas. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengindividualisasikan pelajaran. Dan yang keempat, memiliki kedalaman pemahaman terhadap pengajaran.
Itu saja saya kembalikan ke Mbak Uus. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anis yang telah mengakhiri presentasi pada tema tentang anak cerdas istimewa. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 4 tentang anak dengan kecerdasan istimewa. Kepada Ibu dan teman-teman semuanya, setelah ini marilah kita berdiskusi bersama-sama. Barangkali ada teman-teman di sini yang ingin menyampaikan pendapatnya, masukannya, atau ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah kami sampaikan di sini. Kami akan mendiskusikannya secara bersama-sama. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Sebelum memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, saya akhiri untuk kelompok 4 terlebih dahulu dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.